Selamat pagi Pak Hendrik. Perkenalkan, nama saya Fredrik Abril Bangun. Saya dari kelas 12.5 dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang revolusi industri 4.0. Jadi pertama, apa itu revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 adalah sebuah era di mana saya akan membagi dalam 5 poin. Pertama ada automasi dan kecerdasan buatan atau AI, ada Internet of Things atau IoT, ada Big Data, dan juga cloud computing, dan yang terakhir integrasi sistem. Kita mulai dari yang pertama, AI dan juga automasi. Dimana sekarang industri ini sudah banyak sekali melibatkan yang namanya robot pintar ya atau smart robot dan juga berbasis AI tentunya untuk menggantikan tugas-tugas yang biasanya dikerjakan manusia. Lalu ada Internet of Things atau IoT, di mana sekarang perangkat ini banyak terhubung dengan internet untuk berbagi data dan juga meningkatkan efisiensi. Contoh yang paling gampang, smartphone, HP kita. Ketiga itu ada Big Data. Big Data itu merupakan pengumpulan dan analisis data besar untuk mendukung pengambilan keputusan, biasanya dilakukan oleh AI. Cloud computing atau penyimpanan data dan aplikasi di awan, dalam kutip, memungkinkan akses untuk memudahkan kolaborasi global. Jadi data-data itu disimpan dalam satu data yang besar sehingga dapat diakses secara global. Dan yang terakhir itu ada integrasi sistem, yaitu interkoneksi antara perangkat keras, perangkat lunak ya, hardware dan software, dan juga manusia tentunya untuk menciptakan ekosistem yang lebih efisien. Bagaimana perkembangannya? Kita mulai dari revolusi industri 1.0, di mana ini dimulai di akhir abad 18, ditandai dengan mulainya adanya namanya mekanisasi, di mana sudah mulai yang ada namanya teknologi mesin tenaga uap seperti di kereta gitu. Lalu yang kedua itu revolusi industri 2.0, di mana elektrifikasi dan juga produksi massal ini sudah mulai ada, terutama di jalur perakitan. Dan ini mulainya sekitar akhir abad 20. Selanjutnya itu ada revolusi 3.0, di mana ini mulai di tahun 1970-an. Di mana ini ditandai dengan adanya digitalisasi dan dengan kehadiran komputer dan juga otomasi dasar. Dan yang saya akan bahas hari ini adalah revolusi industri 4.0. Ini kita sudah mulai dimasuk era tahun 2000-an. Di sini fokus pada integrasi teknologi digital, AI, dan juga IoT di berbagai bidang kehidupan. Apa aja bidangnya? Berikut adalah beberapa contoh. Kita bisa lihat di bidang industri. Ada yang namanya produksi cerdas. Di sini penggunaan robot itu sudah banyak banget di pabrik, seperti Tesla dan juga BMW yang sudah meningkatkan efisiensi dan akurasi pekerjaan mereka. Lalu ada juga supply chain atau optimasi rantai, pasok melalui prediksi berbasis data dan juga otomatisasi. Kita juga bisa lihat di bidang kesehatan, di mana sekarang sudah banyak penggunaan AI di dalam satu teknologi untuk mendiagnosis suatu penyakit. Jadi tidak lagi hanya bergantung pada kecerdasan dokter, tapi juga dengan kecerdasan komputer. Lalu ada peningkatan telemedicine untuk jarak jauh ketemu dokter. Jadi yang dulu mungkin dokternya harus ketemu langsung dengan pasien, di mana pasien harus ke rumah sakit, sekarang bisa melalui online. Contohnya yang paling gampang itu Halodoc. Itu adalah aplikasi di mana kita bisa secara online berkonsultasi dengan dokter kita tentang keluhan kita. Lalu kita bisa lihat juga di dalam bidang pendidikan. Sekarang platform pembelajaran itu seperti ruang guru ya atau quizzes itu bisa kita manfaatkan untuk pendidikan global. Jadi sekarang untuk mengakses pendidikan juga tidak harus langsung ke sekolah karena sudah banyak banget tersedia platform-platform yang mendukung hal tersebut. Selanjutnya itu adalah penggunaan virtual reality atau VR, di mana di sini kita bisa belajar lebih praktis dan juga kita bisa simulation secara jarak jauh. Meskipun belum terlalu banyak, tapi ini sudah mulai diterapkan di berbagai wilayah ya. Kita juga bisa lihat di bidang transportasi. Kendaraan self-driving seperti Tesla itu sudah mulai dikembangkan. Salah satunya selain Tesla itu ada Google. Jadi sekarang melalui komputer, mobil ini bisa mengakses jalanan dan juga menjalan sesuai dengan perangkat yang diberikan. Lalu juga sistem logistik berbasis drone untuk pengiriman barang. Mungkin biasanya dilihat di film-film, sekarang sudah mulai ada di mana drone ini udah bisa mengantar paket yang tidak lagi mengandalkan manusia. Dan tentunya ini akan menjadi lebih efisien dan efektif karena melalui jalur udara. Lalu terakhir itu dari kehidupan sehari-hari, seperti smart home, ya, Google Nest atau Alexa yang bisa membantu kita mengerjakan pekerjaan sehari-hari kita, mematikan lampu, menghidupkan air, mengunci pintu, melihat kamera,
menghidupkan TV, dan lain sebagainya yang biasanya hanya manusia yang lakukan. Di sini, sekarang komputer bisa membantu kita. Atau juga peningkatan keamanan melalui sistem pengawasan berbasis IoT ya. Jadi, security home kita itu sudah lebih aman lagi karena sudah ada berbasis data, berbasis komputer. Kita tahu persis apa yang terjadi, kita tahu persis bagaimana cara mengatasinya. Nah, jadi kesimpulan dari video ini adalah revolusi 4.0 ini membawa perubahan yang besar, terutama dalam efisiensi, produktivitas, dan cara manusia menjalani kehidupan. Itu tiga sangat terpengaruh. Akan tetapi, tantangan seperti keamanan data, kesenjangan keterampilan, dan juga ancaman pengangguran tentunya itu pasti akan tetap ada dan perlu diatasi. Kenapa? Karena dengan semuanya kemudahan ini, teknologi AI itu mengancam pekerjaan manusia yang awalnya sangat dibutuhkan, seperti pekerjaan pabrik, atau security, atau pegawai kantor, itu banyak akan tergantikan. Maka itu, dengan hal ini, kita harus bersikap kritis dan juga memiliki sifat yang inovatif, agar kita bisa bersaing di era 4.0 ini. Jika tidak, maka kita akan dengan mudah tergantikan oleh mesin dan juga komputer. Maka itu, kita harus bersama-sama membangun generasi yang lebih kreatif dan inovatif. Sekian dari presentasi saya. Saya Fredrik Abdurrahman Bangun dari kelas 12.5 membahas tentang revolusi industri 4.0. Terima kasih.